Mengutip dari pengertian Leoziana mengenai disleksia dalam artikelnya yang berjudul Urgensi Mengenal Ciri Disleksia, disleksia merupakan kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam mengenal huruf atau kata, kesulitan dalam memecahkan kode atau simbol, termasuk juga fonologi atau pengucapan. Kondisi ini membuat mereka yang mengalami disleksia mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, dan mendengar. Kesulitan yang dialami oleh anak disleksia ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ mereka. Bahkan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa anak dengan disleksia ini memiliki IQ yang lebih tinggi daripada anak seusianya. Bagaimana disleksia pada anak dapat dikenali? Walaupun secara penglihatan anak dengan disleksia tidak ada bedanya dengan anak pada umumnya, namun anak dengan disleksia masih mampu dibedakan melalui tulisannya, yang ditunjukkan dengan kesulitan dalam membedakan huruf, kata, ataupun angka. Anak dengan disleksia mengalami kesulitan dalam membedakan huruf seperti huruf P dan Q, B dan D, W dan M, N dan U, serta huruf S dan Z. Anak dengan disleksia juga mengalami kesulitan dalam memaknai sebuah kata karena kata tersebut terlihat sama. Contohnya seperti kata ibu yang tersusun dari huruf I, B, dan U ketika dituliskan, anak dengan disleksia tidak menuliskannya dengan kata I, B, dan U, melainkan menuliskannya dengan kata ubi. Anak dengan disleksia juga mengalami kesulitan dalam memaknai sebuah kata karena kata tersebut terlihat sama, sehingga ketika menulis sering menunjukkan penulisan yang salah. Contohnya seperti kata ibu yang seharusnya ditulis IB dan U menjadi ubi, atau kata papi yang seharusnya ditulis PAPI menjadi pipa. Ketika membaca, anak disleksia lebih cenderung lamban dan intonasinya tidak beraturan. Hal ini disebabkan oleh mereka sulit dalam pengucapan huruf yang mereka baca, seperti paku dan palu. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan dalam proses informasi yang diterima oleh otaknya. Selain itu, ketika membaca, mereka juga merasa huruf yang mereka baca itu seperti menari-nari. Hal ini menyebabkan mereka lambat dalam membacanya dan mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Untuk menentukan anak ini mengalami disleksia apa tidak, tentunya kita harus berkonsultasi dengan dokter atau spesialis. Hal ini ditujukan untuk supaya kita nanti tahu kekurangan dan kelebihan dari anak ini. Dan nantinya kan dibuatkan pengembangan dan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan anak disleksia ini. Peran orang tua dalam proses pengumpulan data itu sangat penting dan ada baiknya orang tua bersikap kooperatif agar mendapatkan hasil yang maksimal. Disleksia memang tidak dapat disembuhkan, tetapi masih terdapat cara untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan yang masih dimilikinya yang terbukti sangat efektif. Oke. Penanganannya harus sesuai dengan tingkat disleksia yang dialami oleh anak ini. Jadi, programnya juga harus menyesuaikan agar lebih tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian pemaparan mengenai disleksia dari kelompok kami.